Minum dulu karena aku bakal bikin 2 pengumuman penting lewat video ini. Kita opening dulu. Hai semuanya, it's Kiki, welcome back to my channel. Ini sangat-sangat gak kerasa ya, ternyata aku udah habisin 2 tahun ya 2 tahun untuk persiapan pendaftaran S2, persiapan untuk belajar IELTS, persiapan daftar LPDP beasiswa, persiapan GRE, GMAT, dan persiapan daftar kampus-kampus MBA di US. Ternyata aku udah habis berjuta-juta rupiah, udah ngorbanin berjam-jam, tapi on top of everything, aku sangat-sangat bersyukur dengan hasil beasiswa LPDP dan juga hasil MBA offers yang aku dapatkan. Tapi kalau misalnya aku bisa mengulang kembali waktu, kira-kira ada 5 kesalahan yang kalau bisa aku hindarin atau aku minimalisir sehingga aku bisa menjalani proses 2 tahun ini dengan lebih happy, dengan lebih bagus juga outcome-nya. So kalau misalnya kalian penasaran, kita langsung aja stay tune. Kesalahan pertama yang aku lakukan adalah aku nggak paham tentang mindset terkait kegagalan. Jadi kalau misalnya kalian cek di highlights Instagram aku, kalian bisa cek juga, kalian bakal tahu aku udah daftar beberapa kampus, dan dari beberapa kampus tersebut aku dapat penerimaan, aku juga dapat waitlist ya, terus aku juga dapat penolakan pastinya. Ketika aku menerima kegagalan, aku tuh baper banget sih jujur. Karena gini loh, ketika kita daftar beasiswa atau kita daftar program di kampus gitu ya, kita akan diminta untuk submit beberapa dokumen yang kurang lebih akan menggambarkan keseluruhan idea dari hidup kita gitu. Pertama, misalnya dari resume, itu akan menggambarkan apa sih pencapaian kita di masa lalu. Habis itu esai ya, itu akan menggambarkan kira-kira apa sih yang ingin kita lakukan di masa depan. Isi form-form, menggambarkan sekarang ini kita lagi posisinya di mana gitu. Jadi masa lalu, masa kini, dan masa depan semua tergambar dari applications kita. Dan ketika application kita itu ditolak, rasanya tuh kayak the whole idea of your life being rejected. Rasanya kayak you are not good enough. Kalau bisa aku mengulang waktu kembali, kan aku akan nyoba lebih menata hati dan ekspektasi juga. Seringkali ketika kita gagal dalam pendaftaran beasiswa atau pendaftaran kampus, itu bukan karena kita gak bagus. Kata kuncinya adalah ternyata ada orang yang lebih cocok dari kita. Kita simply nggak culture fit aja, makanya kita ditolak. Dan jangan takut ya, satu hal pasti, kalian bakal gagal kalau misalnya kalian nggak daftar. So ya tetap daftar, tapi dengan ekspektasi dan mindset tentang kegagalan yang sudah lebih termanage. Kesalahan yang kedua yang aku lakukan adalah aku tidak menyusun strategi berdasarkan timeline pendaftaran. Setiap kampus dan juga setiap program beasiswa biasanya punya timeline sendiri-sendiri, punya rounds sendiri-sendiri. Sangat beda ternyata treatmentnya dari round 1, round 2, dan round 3. Competitiveness-nya, kandidat seperti apa yang mereka cari dari setiap round itu bisa jadi berbeda. Sangat bare minimum kalau misalnya kalian tahu deadline aja. Di luar itu kalian harus tahu strategi apa yang pengen kalian lakukan dengan informasi deadline tersebut gitu. Ketika aku mau daftar kampus, aku tuh punya beberapa kategori. Ada Dream University, ada Target University, dan juga ada Safety University. Tiga-tiganya ini ya berdasarkan kesulitan, ranking, dan lain sebagainya lah ya. Ini ternyata punya list ini aja itu cuman bare minimum. Yang harus kalian lakukan lebih dari itu adalah kalian harus menentukan timeline kalian mau daftar Safety School-nya ini kapan, Target School-nya kapan, dan Dream School-nya ini kapan, berdasarkan round study. Kesalahan aku waktu itu adalah karena aku ngerasa oke, aku pengen cepet berangkat, dan waktu itu kondisi udah dapat beasiswa LPDP. Akhirnya aku ya udahlah, hajar aja daftar round 3. Semuanya aku daftar ya, Dream School, Target School, Safety School, aku daftar di round 3. Yang ternyata baru tahu aku ya, ternyata round 3 itu kuotanya udah sangat sedikit dan jadinya lebih kompetitif. Dan akhirnya aku memutuskan buat nunda keberangkatan S2 aku, dan aku coba lagi di round 1 ini yang alhamdulillahnya ternyata outcome-nya jauh lebih baik. Kalau misalnya aku bisa menyusun timeline strategi dengan lebih baik, aku nggak usah ngabis-ngabisin waktu, uang, tenaga, mental, semuanya untuk daftar di kampus-kampus yang sebenarnya kalaupun keterima, aku dapet offernya, aku nggak pengen masuk ke situ karena aku ngerasa masih ada waktu lagi nih untuk nyoba lagi gitu. Nah itu kalian juga harus tentukan sejauh apa risk profile kalian itu. Kalau misalnya kalian ngerasa oke, udah nggak ada waktu lagi nih, aku harus cepet-cepet berangkat, ya udah nggak apa-apa, daftar dari semua 3 kategori perkampusan tadi, kalian daftarin aja semua dalam 1 round. Walaupun aku advice banget ke kalian daftar maksimal 3-4 kampus setiap ronde
mode pendaftaran itu udah sangat maksimal biar outcome-nya lebih bagus. Jangan langsung 7-8 dalam satu kali round. Sekali lagi jangan ikut-ikutan temen ya. Ketika temen kalian lihat di grup, oh semua kok pada daftar kampus ini karena kampus ini lebih nggak kompetitif, aku ikut daftar. Itu jangan FOMO ya guys, akan ada waktu gitu. Kesalahan yang ketiga adalah kalian tidak yakin atau bahkan tidak tahu dengan your own why, kenapa kalian pengen lanjut studi lagi. Ini sekali lagi ini menurut aku salah satu bare minimum yang mungkin tapi banyak orang skip ya. Malahan ketika kita tahu kenapa sih kita pengen S2 lagi, itu hidup akan 100% lebih mudah kayaknya. Termudahkan dalam proses bikin dokumen-dokumen sampai proses ketika kalian akan melakukan decision making di akhir. Itu akan ditentukan dari why kalian. Kesalahan aku kemarin, aku tahu sih why aku, cuman aku ngerasa aku terlalu berusaha untuk membuat atau menyusun why berdasarkan dari asumsi aku tentang apa yang sebenarnya admission mau tahu, mau dengar dari aku. Aku bikinnya nggak autentik awalnya. Aku bikinnya yang kira-kira bisa bikin aku masuk lah, lolos ke kampus yang aku pengen gitu. Yang padahal gak ada salahnya kok kita coba lebih genuine lagi. Kenapa sih kalian pengen S2? Kalian mau pakai gelar ini tuh untuk apa sih nanti di masa depan? Dan kenapa sih harus sekarang S2-nya gitu? Gak apa-apa gitu, be genuine, tapi sekali lagi be strategic. Ini emang sangat butuh pembahasan lebih dalam. Makanya ya pengumuman pertama yang bakal aku bikin di video ini adalah aku pengen bikin satu dedicated playlist di YouTube channel ini, ngebedah soal dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk persiapan lanjut studi dan juga pendaftaran beasiswa. Stay tune terus makanya di channel ini, jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan. Oke? Kesalahan keempat yang aku lakukan adalah aku nggak tahu caranya melakukan manajemen stres dan juga manajemen waktu. Awalnya tuh aku mikir persiapan belajar IELTS, GRE, GMAT, daftar LPDP, daftar MBA itu semua sprint game. Jadi aku harus fokuskan semua resource yang aku punya lah terhadap proses ini, sehingga aku nunda kerjaan, nunda ajakan temen dan lain sebagainya lah. Yang padahal ketika aku lihat kasus aku dan sangat banyak teman-teman yang lain juga, ternyata persiapan lanjut studi itu adalah marathon game jangka panjang yang harus dijalani dengan manajemen stres dan manajemen waktu yang lebih baik. Nah ini kalian harus banget atur ekspektasi, karena aku ngerasa 2023 aku ya terutama itu rasanya aku hidup on pause, hidup dalam mode tertunda gitu ya, berhenti sementara karena semua persiapan ini yang sebenarnya agak gak perlu kayak gitu juga. Kadang aku butuh juga distraksi positif gitu, dan kadang juga kita butuh lebih santai dalam ngejalanin sesuatu karena kita bisa jadi akan mendapatkan timing yang lebih bagus ketika kita lebih slow gitu, lebih santai. Do not postpone your happiness. Kesalahan kelima yang aku lakukan adalah aku nggak tahu kapan waktu untuk berhenti. Aku nggak tahu sih ini sebenarnya kesalahan atau enggak, karena menurut aku sendiri there is a fine line between being stubborn and being persistent. Tapi kalau dalam kasus persiapan S2 ini aku bisa bilang aku nggak pernah lelah buat coba lagi dan coba lagi dan coba lagi, karena aku merasa aku bakal kuliah pakai uang negara, pakai uang orang lain. Jadi why not aku coba lebih keras lagi untuk sebisa mungkin mengakses pendidikan yang terbaik yang aku bisa capai dengan resource yang aku punya. That's why aku belum berhenti sampai sekarang, masih daftar lagi selama waktunya masih ada. Untuk melakukan hal ini biasanya kalian bakal butuh mentor, bakal butuh support system untuk ngeliatin blind spot kalian dan ngasih tahu kapan kalian harus berhenti, kapan kalian harus jeda sejenak, kapan kalian harus ngegas lagi gitu. Aku juga belajar dari proses persiapan S2 ini, ketika kita bingung dengan sesuatu, just ask for it, nanya aja. Kalau misalnya kalian butuh sesuatu juga just ask for it gitu, minta aja, gak usah ragu, gak usah overthinking, karena overthinking without action cuma bakal jadi penyakit aja. Pengumuman kedua yang penting yang aku mau sampaikan di video ini adalah aku pengen bantu beberapa temen di sini yang pengen aku bantu untuk review esai dan juga lakuin mock up interview bareng aku ketika proses pendaftaran beasiswa LPDP di tahun 2024 ini. Aku akan sediain form, sistemnya kalian cek aja nanti di description box daftar kalau misalnya kalian berminat dan kalian ngerasa ngebutuhkan. Dan ini personal project aja, jadi nggak ada brand yang collab di sini, nggak ada temen yang chip in juga. Mungkin skalanya masih sangat kecil, tapi kalau misalnya banyak peminatnya, aku akan berusaha untuk increase juga skalanya biar lebih banyak juga yang bisa terbantu gitu. Bisa ngasih tahu kalian blind spot kalian. So ya, kira-kira begitu aja videonya. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.